kiri dan kanan. Jadi untuk uji coba yang kita lakukan di darat, maksudnya kita mengamati dari hasil angin yang ditimbulkan dari putaran propeller. Nah, kalau misalnya kita beranggapan bahwa alat ROV kita ini bergerak maju, arah angin yang ditimbulkan dari baling-baling atau propeller yang digerakkan itu, dia akan mengarah keluar. Jadi dia akan menyedot dari bagian dalam. Terus untuk bergerak mundur, arahnya kebalikan. Kalau sebelah kiri ini dia tadi maju, bergeraknya berarah searah yang jam. Kalau misalnya dia bergerak mundur, bergerak maju, yang sebelah kanan ini berlawanan. Karena propeller yang kita, motor yang kita pasang itu berkebalikan. Yang kiri sama yang kanan itu beda posisinya. Nah, terus untuk yang bergerak mundur, arah angin yang ditimbulkan itu dia akan menyedot. Jadi misalnya dari gambar yang digambarkan di sini, diilustrasikan di sini, dia akan menyedot ke dalam. Jadi ROV itu akan bergerak mundur. Mungkin itu. Kalau untuk pergerakan ke kanan ke kiri, salah satu, misalnya kita mau menggerakkan ROV itu ke arah kanan. Nah, yang bergerak itu hanya motor sebelah kiri, bergerak searah jarum jam. Yang sebelah kanan ini akan mati. Untuk bergerak ke kanan, motor yang digerakkan ada motor sebelah kanan, sedangkan motor sebelah kiri mati. Oke, paling itu yang bisa saya jelaskan untuk tes dari di darat. Gimana, ada tanggapan? Nah, kalau untuk kecepatan putaran, kita jujur, kita tidak memperhatikan, maksudnya tidak menelaah sampai sejauh itu. Tapi kita mengalami kesulitan itu karena ini kan kita tidak membuat motor ini sendiri gitu. Kita memakai motor dari hair dryer, sedangkan yang kita itu ternyata hair dryer itu dan pabrikannya ukurannya itu beda dan menyebabkan kekuatan putaran yang dihasilkan oleh motor dari bawah pabrik hair dryer ini juga berbeda. Itu termasuk kendala yang kami hadapin buat pembuatan ROV. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu Bu Yansi, kami jujur ini masih agak ngawang-ngawang, kami akan berusaha semaksimal mungkin ya. Ya, sebelumnya kami juga bingung juga ya, tapi mau mencoba menjawab. Mungkin terkait dengan hukum Archimedes tadi ya, kita ketahui bahwa hukum Archimedes itu adalah hukum Archimedes yang kita ketahui bahwa itu benda yang tercelup seluruhnya atau sebagian dalam zat yang memberikan gaya atau gaya apung ke sebuah benda, artinya itu adalah gaya apung sama dengan gaya pada fluida tersebut gitu. Jadi kalau menurut kami ya, hukum apa tadi yang buoyancy itu terkait dengan hukum Archimedes, seperti itu menurut kami, karena belum dibahas juga. Mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama. Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu mau presentasikan alat kami di depan semua halayak ramai kepada Saudara Priagung dan Harya Ditya Putra. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saya dapat kesempatan untuk memberikan sedikit informasi mengenai bagaimana cara ROV kita bergerak. Pertama, kita mungkin kita di sini menggunakan sistem hyperterminal yang telah terdapat pada
dia. Oke, kita menggunakan seperti ini. Nah, ini menggunakan random number aja karena tidak terlalu dipakai seperti itu. Nah, di sini mungkin untuk pertama kita tuh untuk nama ya, di sini bebas saja. Mungkin saya akan coba masukkan 88. Oke. Nah, untuk di sini kan terlihat ada Motorola SMS 56 dan sebagainya, COM4, COM3 dan TCP atau IP. Kita di sini menggunakan bantuan dari sebuah alat yang membantu untuk komunikasi user yang mana alat tersebut merupakan alat yang digunakan pada roket yang departemen kita perombakan pada Korindo tahun 2010 kemarin. Ada di bawah sini alatnya, mungkin alat ini namanya Poseidon, mungkin bisa ditunjukkan ke atas. Itu nama roket? Itu nama timnya Poseidon ya. Oh ya, nama timnya mungkin tim dari ITK itu Poseidon. Ini alatnya yang untuk membantu. Mengapa kita menggunakan alat bantu ini? Pertama, selama ini kami mencoba mengkomunikasikan laptop dengan microcontroller, tapi ternyata tidak bisa. Dengan berdasarkan pengetahuan yang telah didapat pada praktikum, yaitu mengenai USAP. Setelah melakukan itu tidak bisa, maka kita coba di komputer, ternyata dengan menggunakan kabel RS232 itu ternyata bisa. Jadi itulah mengapa kita menggunakan alat bantuan yang baru ini, yang lebih canggih ini, agar bisa komunikasikan antara laptop dan mikro, seperti itu. Lalu, nah untuk alat tadi tersambung ke laptop sebelah sini, itu tersambung pada COM port 12. Nah, lalu bisa anggap saja mungkin ini COM 14, kita oke. Nah, tampilan ini mungkin akan sama dengan laptop yang sebelah sini, karena mungkin kabelnya tidak sampai ya untuk sebelah sini. Seperti yang kita telah berikan informasi tadi, bahwa konfigurasi maju ialah W, mundur S, untuk bergerak ke kanan, berbelok kanan itu A, belok kanan itu ke kiri A, ke kanan D, untuk naik itu T, dan turun itu B, seperti itu. Dan untuk menghentikan semua pergerakan motor, kita akan menggunakan tombol F. Mungkin dapat dicoba ya pada saudara Nanda mungkin dan saudara Priagung. Saya tunjukkan kepada teman-teman sekalian. Nah, ini seperti yang kita beritakan tadi, bahwa untuk naik kita menggunakan tombol T, yaitu yang mana sistemnya ini dengan bekerja secara memindahkan massa air dari atas ke bawah. Jadi agar ROV ini bisa naik ke atas. Lalu untuk turun kita menggunakan perputaran yang sebaliknya dari arah propeller yang digunakan di propeller tengah ini, agar massa air dari bawah itu bisa berpindah ke atas, maka ROV ini akan bergerak turun. Lalu untuk konfigurasi maju, seperti yang telah dijelaskan oleh saudara Danu tadi, kedua propeller kiri dan kanan itu bergerak ke arah yang sama, yaitu ke arah dalam. Untuk motor kiri itu bergerak ke arah jarum jam, untuk motor sebelah kanan itu bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu untuk mundur, untuk mundur itu dengan menggunakan arah sebaliknya dari arah perputaran yang digunakan pada mode maju, yaitu berlawan arah dengan arah seperti arah yang digambar di papan itu. Untuk motor kiri mungkin akan bergerak dia berlawan arah jarum jam. Nah, untuk motor kanan itu secara jarum jam, seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami. Oh ya, untuk kanan mungkin saya hilaf. Untuk kanan itu yang bergerak adalah motor kiri dengan menggunakan mode yang sama dengan pergerakan maju. Namun perbedaannya, untuk di sini motor sebelah kanannya mati, seperti itu. Untuk belok ke kanan kan motor kiri yang hidup, maka motor kiri ini akan mendorong ROV ke arah kanan, seperti itu, dan motor kanannya mati. Lalu untuk berbelok kiri,
motor kanan yang akan hidup, yang akan membawa bergeraknya ROV ini mendorong ke arah sebelah kiri seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami berikan kepada teman-teman. Akan dikembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih.